Bapaknya Nanti ganti-gantian ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kami dari Universitas Indraprasta, Prodi Pendidikan Ekonomi, kami melakukan observasi wawancara untuk memenuhi tugas profesi kependidikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Imam dan SMP IT Alkian yang telah menerima kami untuk melakukan observasi ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sofyan Romdoni. Nama saya Muhammad Novan. Nama saya Ridwan. Langsung saja untuk Pak Imam, langsung ke perkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu kita melakukan wawancaranya, Pak. Bismillah. Saya Imam Maulani. Kemudian profesi di sini sebagai guru, wabil khusus guru Al-Quran. Ya, karena ini lembaga sekolahnya IT, jadi ke-Al-Quranan jadi bagian khusus yang ditugaskan oleh yayasan. Itu aja mungkin ya untuk prolognya ya. Lagi? Baik, selanjutnya ke pertanyaan wawancaranya. Yang pertama, bagaimana guru merencanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan kurikulum? Bismillah. Pertanyaannya guru merencanakan. Yang bisa saya jawab itu guru Quran palingnya. Jadi biasanya di kami perencanaan itu di awal yang sudah kami rencanakan bersama tim Al-Quran, karena di sini ada tim Al-Quran. Tim Al-Qurannya itu tim Al-Quran SIT. Jadi kita breakdown target kita nih di sekolah berapa juz anak-anak itu bisa hafalkan, entah itu SD-nya sampai SMP-nya. Karena di sini hanya ada 2 unit ya, qadarullah. Ada unit SD sama unit SMP. Kalau unit SD itu 3 juz tuntas, kelas 6 itu 3 juz, kemudian yang unit SMP itu 8 juz. Jadi targetan yang kita laksanakan itu berdasarkan dari hasil kurikulum yang sudah kita buat sebelumnya. Rencananya untuk perencanaan sebetulnya tidak ada yang spesifik dan tidak ada yang spesial ya. Maaf. Jadi untuk perencanaan yang biasa kami lakukan biasanya mengkomunikasikan dengan orang tua melalui WhatsApp group. Itu yang pokok dan yang utama. Kedua, di kami itu ada namanya buku penghubung atau yang masyhur di sini namanya buku mutabaah Al-Quran. Selain ada buku-buku mutabaah yang lainnya, tapi khusus ada buku mutabaah, ada buku penghubung yang fungsinya adalah ketika si anak ditugaskan, ketika si anak harus melaksanakan kebiasaan-kebiasaan adab-adab Al-Qur'annya kita laksanakan di sini, tapi di rumah pun mereka melaksanakan. Itu sih perencanaan yang biasanya kita laksanakan. Lalu Pak, berarti kalau memang di sini dari SD sampai SMP itu diwajibkan untuk program Al-Quran itu Pak, berarti ada kriteria khusus pada saat masuk gitu Pak, dalam artian anak ini udah harus bisa Al-Quran gitu Pak. Ya, alhamdulillah kalau di sini tidak ada kriteria khusus untuk masuk ke sekolah kami. Jadi mau basicnya dari 0 atau basicnya dari minus atau basicnya sudah plus, sudah mempunyai hafalan atau sudah bacaan Al-Quran sudah bagus, insya Allah kami terima. Karena mau dari jenjang TK pun yang masuk ke SD atau mau dari jenjang SD MI masuk ke SMP, itu awalan memang ada pretest ya untuk tes Al-Qurannya. Tapi sekedar hanya kita mengetahui kemampuan Al-Qur'annya sampai di mana. Jadi bukan titik berat khusus sehingga menjadikan si anak tersebut nanti tidak bisa masuk ke sekolah kami gitu kan. Insya Allah tetap kami terima, tapi nanti dengan targetan yang berbeda mungkin. Seperti itu.
kita sesuaikan jadinya. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana guru melakukan evaluasi hasil belajar siswa? Biasanya kami lakukan evaluasi itu 2 pekan sekali, ya kan. Evaluasi yang kami laksanakan adalah per satu guru, kemudian guru tersebut mengevaluasi anak per anaknya di kelompoknya. Jadi yang harus diketahui juga di sini, Al-Quran itu tidak satu guru satu kelas. Jadi satu kelas itu kita bagi 2. Ada kelompok yang grade A, ada kelompok yang grade B. Jadi ada 2 guru jadinya dalam satu kelas, dikelompokkan lagi. Jadi ketika evaluasi pun otomatis nih yang grade A itu anak-anaknya kebanyakan tidak terlalu buruk, tidak terlalu jelek gitu kan. Nah, di samping kalau yang B biasanya rata-rata yang sering banyak dicurhatin sama guru-guru. Jadi beban kerjanya memang lumayan gitu kan kalau yang B. Kalau yang A memang rata-rata si guru pun enjoy paling yang yang disampaikan, yang dievaluasi anak ini tidak mencapai target. Anak ini mencapai target. Tapi kalau yang grade B biasanya evaluasinya anak ini tidak mencapai target, anak ini malah lari-larian, kan? Yang SD ya, kalau yang SMP biasanya anak ini tidak mencapai target karena misalkan ketika KBM Al-Quran dia ngantukan, izin terus ke toilet, seperti itu. Jadi memang sudah kami klasifikasikan dalam satu kelas itu 2 kelompok dan 2 guru yang mengajar. Jadi ketika evaluasi pun si guru tidak terlalu banyak memikirkan dan memusingkan. Jadi sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kayak gitu sih. Artinya yang grade B ini penanganannya lebih ekstra lah. Ya, dan biasanya yang grade B ini siswanya lebih sedikit. Jadi emang lebih banyak di grade A karena kan kalau grade A ini kasarnya nih si guru tinggal duduk kemudian melaksanakan teknis pembelajaran yang sudah kami sampaikan dan sudah kami sosialisasikan kepada guru-guru Quran. Kemudian si anak mengikuti tertib, kemudian ketika waktunya setoran mereka menyetorkan, ketika disuruh murojaah mereka murojaah, isi listening lah ininya anak-anaknya. Tapi kalau yang grade B rata-rata dari anak-anaknya yang dalam tanda kutip bangor misalkan. Enggak jam Al-Quran misalkan. Ketika jam Al-Quran mereka keluar entah kemana, hilang gitu kan, sehingga harus effort waktu lagi dari waktu yang sudah ditentukan, misalkan 1 jam kan 35 menit di sini. Alhasil waktunya mepet, tiba-tiba bel jam pergantian berbunyi, kemudian nggak kebagian ngaji, ya udah gitu sih evaluasi yang biasa terjadi di sini kayak gitu. Izin Bapak, Ya. kira-kira tadi kan ada juz Al-Quran yang mencapai target ya, seperti SD Ya. 3 juz, SMP 6 juz, 8. oh 8 juz, Ya. maaf. Tapi kira-kira kalau misalkan memang nanti siswa ini gak mencapai target, apakah ada Baik. konsekuensi Pak buat siswa? Jadi untuk target tadi yang ditanyakan, sebetulnya target ini tidak wajib dan tidak mengikat. Nah, dari target yang sudah kami canangkan, kami punya bare minimum yang ditentukan. Tentunya dengan kesepakatan kami, tim Al-Quran, dan saya sebagai koordinator, dan juga yayasan yang menaungi kami semua di unit ini ya. Jadi bare minimum kami itu 1 juz. Ya, 1 juz. SD 1 juz, SMP pun 1 juz. Ya. Tapi yang tidak bisa kami toleransi adalah anak-anak tersebut tidak bisa baca Al-Quran. Anak-anak itu harus dan wajib bisa baca Al-Quran, meskipun hafalannya tidak sesuai di target yang sudah kami tentukan. Ya, target minimumnya 1 juz dan bisa baca Al-Quran. Ya, kalaupun kan ada nih yang biasanya kasus terjadi itu di SD. Anak kelas 1 sama kelas 2 itu tingkat hafalannya itu cepat banget, sehingga mereka udah bisa hafal 1 atau 2 juz gitu kan. Nah, itu kami blocking terlebih dahulu. Mereka fokus di pembelajaran tahsin Al-Quran. Jadi tidak langsung menghafal. Kami di SD sama di SMP itu fokusnya itu mempelajari Al-Quran terlebih dahulu.
baca, tilawah, tahsin talaki ada. Kemudian untuk teori tajwidnya yang dipelajari ya teori tajwid seperti sebagaimana umumnya di masyarakat lah. Ada yang hukum nun sukun, izhar seperti itulah. Jadi tidak akan sulit. Kita pun juga kalaupun nggak bisa baca Al-Quran, pakainya buku Iqra, ya kan? Tidak buku metode-metode yang lain. Jadi insya Allah masyarakat di sekitar pun masyhur dengan metode yang kami lakukan itu sih. Jadi kalaupun tidak mencapai target, gak apa-apa. Yang penting dia bisa baca Al-Quran. Dan hafalannya minimum 1 juz. Itu boleh. Apakah ada yang lebih? Alhamdulillah ada. Di SMP 12 juz terbanyak sampai sekarang. Kemudian di SD tahun ajaran kemarin ada yang sampai 8 juz. Itu sih. Meskipun kan dari targetan tidak semuanya merata bagus, tidak semuanya merata buruk ya kan. Ada yang menengah juga gitu, ada yang sosok gitu. Kayak gitu sih. Bapak izin nanya lagi. Ya. Itu kan dalam jam Al-Quran kan terbatas loh ya, mungkin Ya, sejam ya, jam betul. juga banyak lah. Betul. Siswa sama siswi kan di rumah juga pasti waktunya terbatas juga. Betul. Kira-kira metode yang diterapkan di Alkian ini metode seperti apa, Pak? Sampai ada yang sampai 12 juz. Oke, baik. Ya alhamdulillah atas kuasa Allah ya. Jadi kita sendiri dari targetan, kembali lagi ke pertanyaan awal ya. Jadi dari targetan yang 3 juz SD dan 8 juz SMP itu kami klasifikasikan juga ke targetan per bulan dan ke targetan harian. Jadi kami sudah mempunyai targetan per bulan si siswa kelas 7 itu surat apa, juz berapa. Targetan per hari itu mereka berapa baris menghafal. Seperti itu sih. Jadi kita acuannya dari situ aja sebetulnya, Mas. Jadi ketika si siswa tidak bisa memenuhi targetan harian, sudah pasti targetan bulanan mereka hancur. Ya, ketika targetan bulanan hancur sudah pasti tidak memenuhi targetan yang sudah kita targetkan untuk 3 tahun SMP dan 6 tahun SD, seperti itu sih. Jadi indikatornya di situ. Jadi kalau di SD itu hafalan perharinya 4 baris. Kalau di SMP itu hafalan perharinya 6 baris. Nah, kalau siswa SMP tidak mampu mencapai 6 baris, sudah pasti nanti targetannya hancur gitu kan. Yang SD gak bisa 4 baris, sudah pasti nanti targetan per bulannya udah pasti jeblok. Kayak gitu sih. Ada lagi? Oh, gini Pak. Alkian ini sendiri kan lebih fokusnya ke, bisa dibilang ke Al-Quran lah ya, istilahnya Islam terpadu. Terus bagaimana guru meningkatkan kualitas pengajaran nih atau melalui inovasi yang untuk berbasis Al-Quran itu sendiri Pak? Pertama dari guru itu sendiri ya. Jadi kami alhamdulillah di sini guru-gurunya juga sudah banyak mempelajari ilmu teori metodologi pembelajaran Al-Quran. Itu dulu ya. Jadi kita pun ada guru-guru Al-Qurannya di luaran. Selain mereka di Alkian, mereka ikut mendalami atau mempelajari oleh gurunya mereka, termasuk saya ya. Ada juga di luaran setelah ngajar di Alkian itu mereka mengajarkan ke TPQ atau TPA. Tapi yang pasti gurunya itu sendiri alhamdulillah selalu upgrading melalui guru-gurunya mereka. Seperti itu. Itu dulu yang pertama. Ya, itu dulu satu. Kemudian yang kedua terkait inovasi yang kita berikan di Alkian memang tidak terlalu banyak. Kita tuh di sini biasanya ketika KBM Al-Quran simpelnya hari Senin kan satu kelas itu ada 2 kelompok tuh. Hari Senin itu kelompok yang grade A di luar misalkan, kelompok yang grade B itu di dalam kelas. Itu dulu ya kan. Apakah ada teknologi yang kita gunakan? Simpelnya ada, tapi tidak sering kami gunakan karena yang kami laksanakan masih sama seperti zaman-zaman dulu lah, klasikal lah pokoknya kayak gitu ya. Tentunya dalam pembelajaran Al-Quran tetap ada murojaahnya di kami, tetap ada tilawahnya yang biasa kami lakukan itu dalam keseharian KBM Al-Quran ada tahsin talaki. Kemudian 1 pekan sekali kami mempelajari materi teori tajwid.
yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi materi teori tajwid itu ya hukum nun sukun, kemudian lafdzul jalalah yang segala macam lah. Kami memang tidak sampai ke matan-matan atau kitab-kitab rujukan ulama. Misalkan kalau di Al-Qur'an ada eh, Matan Jazari atau Tuhfatul Atfal mungkin ya. Jadi kami belum sampai ke situ, tapi yang kami bekalkan ke anak-anak, pertama mereka bisa baca Al-Qur'an, kemudian mereka mempunyai hafalan dan kuat. Kemudian yang ketiga, mereka punya kemampuan untuk membreakdown apa itu bacaan yang mereka baca, entah kah idgham, entah kah ikhfa, entah kah izhar, seperti itu sih. Itu aja. Lagi? Gini sih Pak. Selama ini kan berjalan nih Pak kegiatan Al-Quran nih Pak. Yang Bapak lihat dari seorang anak-anak nih Pak. Bagaimana dengan kehidupan kesehariannya nih Pak setelah mempelajari Al-Quran di Al-Qian? Apakah ada perubahan sikap gitu? Baik. Yang kami lihat sendiri anak-anak setelah mempelajari Al-Quran, jadi alhamdulillahnya dari segi sikap mereka sopan dan santun. Ya, jadi jika dibandingkan dengan siswa-siswa di sekolah umum lah kita bahasakan. Jadi alhamdulillah dari segi sikap, kemudian kesopanan mereka dan kesantunan mereka itu tercermin bahwa mereka itu anak-anak yang baik. Seperti itu. Meskipun tetap ya namanya juga anak-anak, baik itu yang SMP maupun yang SD itu mempunyai fase kebandelan masing-masing, ya kan. Anak yang SD meskipun sudah kami nilai, oh dia bagus, bukan berarti seterusnya dia akan terus bagus tanpa ada yang buruknya gitu kan. Ada tetap ada yang buruk. Cuman segeneral yang kami lihat sejauh ini alhamdulillah dari segi sikap, kemudian ketika dinasehati mereka mendengarkan, kemudian dari kesantunan mereka, kemudian dari adabnya mereka juga, alhamdulillah sudah tercermin adab-adab yang baik lah. Itu sih. Permisi Bapak. Izin Bapak tanya, ini kan zaman sekarang kan memang seperti yang kita tahu pergaulannya memang sangat bebas Bapak ya. Jadi kalau kita lihat di jalanan pun sekarang anak SMP pun pada merokok gitu kan. Itu kan hal yang tabu buat kita semua gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana guru mengatasi siswa yang bermasalah berlebihan? Saya yakin pasti nggak ada. Ini hanya semisal saja Pak ya, tanpa emosi yang berlebihan gitu Bapak. Seperti itu Bapak. Emosi. Terkait kenakalan remaja, ini memang jadi konten menarik ya. Jadi sampai sekarang pun kami masih berjibaku. Jadi dengan evaluasi yang kami lakukan, khususnya nih di SMP ya, entah itu murid siswanya bandel atau bahkan ada yang merokok ketika di luaran gitu kan. Sebetulnya apa yang kami lakukan di sini, insya Allah secara aturan itu sudah baiklah dan sudah semaksimal dengan usaha yang bisa kami laksanakan. Kalau misalkan anak-anak di luaran itu bandel, pertama kebandelannya mereka itu mungkin ya tawuran, merokok, pacaran ataupun nyuri dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang tidak kami harapkan. Tapi kalaupun memang terjadi, pastinya kita di sekolah akan melakukan andil yang bisa kami bantu untuk orang tua. Karena yang perlu kami komunikasikan itu bukan kami dengan anaknya, tapi tentunya komunikasi kami dengan orang tuanya juga. Karena kan yang perlu kita yakini juga kan pembelajaran itu kan tidak hanya di sekolah, tapi pembelajaran juga harus terjadi ketika si siswa di rumah. Kayak gitu. Kalau misalkan terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak, oleh siswa, kami tegur siswa tersebut, nah kami komunikasikan dengan orang tuanya, seperti itu. Konsekuensinya pun tentunya yang sudah kita bentuk di sekolah kan ada kesiswaan misalkan, atau ada kepala sekolah juga. Jadi kita sepakati aturannya, kalau misalkan bandelnya sudah level tinggi, level atas, berarti kan pemanggilan harus sudah pasti dilakukan, pemanggilan orang tua gitu kan.
Jadi sampai saat ini alhamdulillahnya kenakalan itu ada, tapi dengan komunikasi kami dengan orang tua itu alhamdulillah baik-baik aja. Itu sih. Semoga aja tidak ada yang lebih-lebih buruk ya ke depannya. Jadi anak-anak meskipun bandel, saya yakin juga entah itu yang di SD, entah itu yang di SMP, tetap aja ada kenakalan, tapi tidak ketika minimal ketika ditegur mereka tahu mereka salah, kemudian mereka tidak mengulanginya lagi dan mereka sadar, udah itu sih indikatornya dari kami sih kayak gitu. Tapi Bapak, seperti yang saya lihat tadi di luar banyak piala, bahkan kemarin pun waktu kami kemari, kami mendengar dari Ibu Aisyah ya, bahwa siswa-siswi Alkian ini memborong Oh ya. juara 1 gitu Bapak ya, berprestasi banget ya. Nah, pertanyaan saya gimana cara pendidik guru-guru di Alkian ini membimbing siswa-siswi sementara di waktu jam belajar itu terbatas Bapak. Dia cuma setengah hari aja mungkin ya. Akan tapi menciptakan siswa-siswi yang berprestasi. Bagaimana caranya Bapak seperti itu? Yang bisa saya jawab itu fokus di Al-Qur'an ya. Jadi kalau untuk yang lain mungkin mata pelajaran umum saya nggak bisa jawab. Jadi yang bisa saya jawab itu ketika kemarin pelaksanaan lomba sewilayah Pasar Minggu ya kalau nggak salah ya, dapat juara 1, juara umum juga. Yang biasa kami lakukannya itu tadi, pertama kita melaksanakan program yang sudah kita buat, ya kan. Tuntasin dulu targetan hariannya, teknis pembelajaran Al-Quran dalam keseharian itu ada apa aja. Oh, ada murojaahnya, ada tilawah Al-Qurannya, tahsin talakinya tadi. Kemudian ada setoran murojaah, ada setoran hafalan Al-Qurannya. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan itu, si siswa itu kami berikan, kalau bahasa kami itu bukan penugasannya, jadi pembiasaan. Anak-anak sekarang tuh kalau misalkan diberi tugas kan, apa tugas mulu gitu kan. Jadi bahasa kami pun harus kami upgrade gitu kan. Tidak bisa sembarang ngomong, ini tugas kalian yang murojaah juz 30 misalkan, nggak bisa. Jadi kami harus membahasakan ini pembiasaan kalian di rumah yang sudah Pak Imam share di grup. Nah, kan karena kita punya grup WhatsApp Al-Qur'an sendiri. Ya kan kayak gitu. Nah, dari pembiasaan yang ada di grup itu, di WhatsApp grup itu, indikatornya ada tilawahnya yang sudah kami targetkan. Oh, mereka tuh kalau di rumah harus 5 halaman misal. Tilawah aja nih, tilawah. Kemudian mereka tuh murojaah, ada tilawah, ada murojaah, ada menyiapkan hafalan. Nah, kalau menyiapkan hafalan nanti dulu deh. Nah, tilawah tadi misalkan 5 halaman. Nah, untuk murojaah kami juga targetkan murojaah juz 30. Oh, juz 30 tuh kita bagi dua, dari An-Naba sampai Al-Ghasyiyah misalkan. Itu dulu. Jadi selama ini dan sampai sekarang alhamdulillah itu yang bisa kami upayakan untuk mereka. Selebihnya apakah orang tua itu punya guru ngaji di rumah khusus untuk bacaan Al-Qur'annya atau khusus untuk mengiramakan bacaan Al-Qur'an anaknya gitu kan. Nah, itu kami kurang paham ya kan. Tapi alhamdulillah dengan upaya yang kami lakukan sampai sekarang sih alhamdulillah membuahkan hasil seperti itu. Jadi kalau ditanya resep dan trik khususnya, insya Allah tidak ada. Ya, ini juga bisa dilaksanakan di semua sekolah sih. Asalkan yang pertama si gurunya tersebut nih ngeh dan paham dengan tugasnya mereka. Itu aja sih. Ini Pak, mungkin ada pertanyaan yang terakhir kali sekalian penutup kali. Kesulitan apa nih Pak sebagai seorang pendidik nih Pak? Ketika misalkan seumpama si anak ini melakukan kesalahan, langsung kita sebagai tenaga pendidik menegur orang tuanya dulu, ya kan, untuk melaporkan bahwa kejadian si anak ini seperti ini, tidak bisa dibilangin. Apakah pernah ada ketika orang tua dibilangin tentang anaknya di sekolah kayak gimana, dia malah lebih membela si anak ini dibanding apa namanya, menuruti nasihat daripada gurunya gitu Pak? Ya. Jadi pertanyaan itu sebetulnya bisa dijawab oleh kesiswaan. Yang bisa saya jawab itu paling di kebiasaan anak-anak jam Al-Qur'an dan ketika kami bertemu dengan orang tua untuk mengevaluasi
biasa dibagi di pembagian rapot pembelajaran tuh ketemunya. Jadi kalau apakah ada anak yang ketika berbuat salah kemudian oleh orang tuanya dibela? Ada. Bagaimana caranya untuk mengatasinya? Kalau di Al-Qur'an biasanya permintaan orang tua, "Pak, hafalan anak saya kok masih sedikit." Itu yang mayoritas ditanyakan. Kalau pertanyaan seperti itu, kami kembalikan, apa yang sudah Bunda laksanakan untuk Ananda ketika di rumah? Apakah pembiasaan Al-Quran yang sudah kami berikan di WhatsApp group itu dilaksanakan atau tidak? Kalau misalkan dilaksanakan, oh berarti kami harus mengupgrade kurikulum yang kami berlakukan. Kalau tidak dilakukan, nah PR-nya berarti di rumah, karena di sekolah alhamdulillah sudah melaksanakan program-program yang sekiranya bisa menunjang mereka untuk mencapai target lah gitu kan. Dan rata-rata orang tua jawabnya di rumah nggak ngapa-ngapain, dibiarin main. Di rumah nggak ngapa-ngapain, malah dibiarin nonton. Entah di rumah nggak ngapa-ngapain, malah dibiarin main HP misalkan. Kayak gitu sih. Kendalanya itu ketika tidak sinkron, sudah pasti keinginan yang diinginkan oleh orang tua dan harapan yang kami harapkan oleh guru di sekolah itu nggak nyatu. Jadi kalau di sekolah sudah belajar, kemudian di rumah lost control, udah pasti tuh anaknya juga udah lost attitude lah. Kayak gitu. Nah lagi, boleh? Mungkin sekiranya bisa berikan motivasi kepada kami nih Pak. Mungkin sebelumnya kita agak dalam artian tuh, jadi ketika Bapak menjelaskan tentang Al-Quran, kita jadi mengingat bahwa oh apa hari ini saya udah baca Al-Quran, apa kemarin saya udah baca Al-Quran gitu Pak. Terus motivasi buat kita sebagai anak muda nih Pak untuk lebih mencintai Al-Quran gitu Pak. Ini bisa dikatakan pesannya. Jadi kita harus tahu, jadi zaman sekarang sudah masuk di fase akhir zaman. Jadi ketika kita kehilangan pedoman, sudah pasti arah tujuan hidup kita juga hancur. Jadi bagi guru, sudah semestinya sebagai seorang guru belajarnya tidak berhenti sampai level dia mempunyai predikat seorang guru. Jadi bagi seorang guru tentunya harus tetap belajar, karena emang kata Rasul juga menuntut ilmu sampai akhir hayat, ya kan? Berarti emang tidak ada batasnya, mau itu tua, mau itu muda, mau itu kakek, mau itu nenek gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mempunyai level atau jabatan sebagai profesi guru, itu kita berhenti belajar. Tentunya harus tetap belajar. Apapun itu, mau itu yang dipelajari teknologi, entah itu agama, entah itu psikologi atau apapun ya kan. Kemudian yang harus kita yakini juga bahwa Al-Quran itu, ya bagi yang beragama Islam ya tentunya, Al-Quran itu ketika kita membacanya itu kita berpahala. Jadi jangan sampai dalam satu hari itu tidak baca Al-Quran. Pak, misalkan yang belum bisa baca Al-Quran, baik, berarti mulai dari Iqra. Nah, kalau yang sudah bisa baca Al-Quran, masa satu hari tidak bisa baca Al-Quran? Tidak harus banyak, satu halaman aja, ya kan? Karena dengan bacaan Al-Quran yang kita bacakan, yang kita lantunkan, itu bisa merefleksikan hati kita dari yang tadinya was-was, mungkin dari yang tadinya diburu-buru sama deadline, mungkin dari yang tadinya diburu-buru sama suasana di rumah yang gak nyaman mungkin. Nah, dengan bacaan Al-Quran, misalkan dengan bacaan Al-Quran yang kita lantunkan, itu bisa merefleksikan hati kita sehingga minimal hati kita tenang dulu. Itu dulu deh, ya kan? Kemudian yang terakhir, tentunya jangan lupa di antara ikhtiar-ikhtiar yang kita laksanakan, doa itu harus mengiringi ikhtiar yang kita lakukan. Banyak tugas, banyak kerjaan, banyak deadline, kita udah ngerjain tapi kita lupa nih doa sama Allah nih.
Nah, itu nggak boleh, ya kan? Karena ikhtiar itu harus dibarengin sama doa. Doa doang juga nggak bisa kalau tanpa ikhtiar. Nah, ikhtiar doang juga nggak bisa kalau tanpa doa. Itu aja sih dari saya. Satu pertanyaan lagi. Tapi ini mungkin agak sensitif Bapak ya pertanyaannya. Saya cuma pengen tahu dari sudut pandang seorang guru aja gitu. Jadi sebetulnya gimana sih Pak guru bisa terus mengajar padahal seperti yang kita tahu tanda kutip bahwa pemerintah kurang memperhatikan guru gitu. Jadi pelajaran yang kita kamparin gitu kan hakim naik beratus-ratus persen. Sedangkan guru cuma gitu-gitu aja gitu. Bahkan ada yang silat di sosial media, ada yang gajinya hanya 400.000, hanya 300.000. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat guru ingin terus mengajar di tengah pemerintah yang kurang memperhatikan seorang guru? Dan bagaimana seorang guru itu, perasaan seorang guru ketika mengajar anak-anak gitu, Pak? Apakah ada rasa senang, apakah ada rasa ingin terus mengajar atau ada rasa lainnya, Pak? Izin, Bapak. Baik. Pertanyaan tadi yang ingin saya jawab yang pertanyaan terakhir ya. Jadi saya pribadi ketika mengajar anak-anak, perasaan yang saya rasakan itu jujur senang, gitu kan. Senang. Kalau misalkan di breakdown lebih jauh lagi, jujurnya sih dulu saya nggak bercita-cita jadi guru, karena pasti capek, gitu kan. Saya memang berangkat dari apa namanya level terendah dulu, kemudian alhamdulillah sudah berada di titik sini. Dan kalau dikatakan apa sih yang membuat guru itu terus mengajar, kalau saya pribadi cuma satu, pahala jariah yang kita dapatkan. Pahala jariah itu tidak bisa dihitung oleh materi, tidak bisa diukur oleh duniawi. Jadi Rasulullah SAW bersabda tuh, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasah. Jadi ketika manusia tuh meninggal, hanya ada 3 amalan yang bisa membersamainya ketika di alam barzah atau di akhirat juga nanti. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasah. Illa min sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, atau yang terakhir anak yang soleh. Nah, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat ini bisa kita raih sebetulnya, ya. Apakah dengan gaji yang sedikit itu berpengaruh? Sebetulnya ketika niat kita sudah besar, mau gajinya itu berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu pun tidak berpengaruh. Jadi orientasi saya pribadi sih bukan duniawi ya. Jadi sudah tidak memandang berapa nih gaji gitu kan. Berapa nih penghasilan gitu kan. Karena emang yang saya inginkan itu pahala jariah yang saya dapat nanti. Anak-anak yang saya ajarkan Al-Qur'an, ketika anak-anak tersebut bisa melantunkan bacaan Al-Qur'an dengan tartil, dengan baik dan benar, selama mereka membaca Al-Qur'an, ya, mereka akan men-share pahalanya ke saya pribadi, ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, itu kata hadis Rasul kan. Jadi sejujurnya dengan ketentuan apakah guru harus sejahtera, tentu saya dukung harus sejahtera. Tapi dari segi saya pribadi, apa yang memotivasi saya tetap mengajar itu konsep jariah yang ditawarkan oleh Islam. Jadi kalau tidak ada konsep itu, saya tidak akan ada di sini sekarang. Karena saya yakin dengan adanya konsep jariah dalam Islam, itu yang menjadikan saya kuat, itu yang menjadikan saya bersemangat. Dan insya Allah selama saya masih bernafas, ya, saya tidak akan meninggalkan profesi ini. Meskipun nanti 5 tahun yang akan datang, misalkan saya ditawarin komisaris, saya akan ambil itu, tapi tetap, ya kan, di samping saya jadi komisaris, saya akan tetap mengajar, ya, entah itu 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa, itu aja sih. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan yang kita utarakan sudah keluar semuanya. Terima kasih kepada Pak Imam yang telah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita. Mohon maaf apabila dari pertanyaan kita ada yang salah atau kata-kata kita yang salah, mau dimaafkan ya Pak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih ada sedikit